Hello, class. How are you today? I hope you feel very good and in a very strong condition. Now we gonna discuss a competent test unit 6 from your book. I type it all here. Uh, Let us discuss all together and together. But before we discuss all the questions in this competent test, let's pray together in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, we're very grateful because you bless us day by day. We feel excited now because we are going to discuss our lesson. Oh Father, bless us in our process to get the material, the knowledge from our teacher today. We believe in you. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Okay, now we go to uh, our screen. Look, you can also open your book. Uh, choose the correct answer. So choose the correct answer by crossing A, B, C, or D on your book. You can read that. Okay, number one. See, Intan and Adam have a conversation here. Intan said, "What does your father do?" Jadi kalau what does your father do? Ini artinya apa? Apa pekerjaan orang tuamu atau ayahmu? Father. Oke, Adam menjawab, he is a journalist. Dia adalah seorang jurnalis. Dan Intan, do you know his work? Apa pekerjaannya? Apakah kamu tahu? Katanya. Do you know his work? Ya kan? Apakah kamu tahu pekerjaannya? Intan mau tahu. Kemudian Adam bilang, yes, he blank, 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 ya kan? Titik-titik di sini. Nah, kita disuruh untuk mengisi titik-titik itu dari pilihan 4 ini, mana yang cocok? Oke. Seorang jurnalis, ngapain dia? Kerjaannya gimana? Jurnalis. Oke. Apakah writes a novel? Tidak. Bukan writes a novel. Writes a novel, penulis novel itu author. Kemudian cooks in a five stars hotel, memasak di hotel bintang 5, tidak juga. Jurnalis bukan memasak. Oke, it is a chef to cook. Oke. C, writes news articles for newspaper. Oke, menulis berita atau artikel berita untuk koran. Ya. Oke, saya kira sudah ketemu jawabannya ya. Kita baca deh coba. Has expert knowledge of physical science. Ya, jadi kita nggak tahu dia punya atau tidak. Yang ditanya adalah apa pekerjaan. Kan nggak nyambung kalau jawabannya memiliki pengetahuan yang memadai, yang ahli di bidang uh, physical science. Oke, number 2. Maya, what is your mother? What is your mother itu apa pekerjaan orang tua? Apa orang tuamu? Ini sama ya. What does your father do? Sama dengan Maya yang nanya ini. What is your mother? Apa pekerjaan ibumu? Sama artinya itu. Itu nanya apa pekerjaan. Oke, Kevin. Which statement is meant to complete dialogue? Kevinnya di titik kan? Ya, kita diminta untuk melihat pernyataan yang cocok untuk melengkapi di titik ini. Apa yang Kevin bilang? Kalau ada pertanyaan, apa pekerjaan mamamu? Oke,
She is cooking in the kitchen now. Dia sedang memasak di dapur sekarang. Kak nyambung ya. She's friendly to everyone. Dia sangat ramah. Dia ramah untuk semua orang. Nah, cocok. She leaves for the office at 9 o'clock. Dia berangkat ke kantor. She leaves for ini, for ya. Dia meninggalkan untuk kantor. Berarti dia berangkat ke kantor at 9 o'clock. Pada pukul 9. Nggak cocok juga ya. Oke, she's a tailor. Dia adalah seorang penjahit. Cocok ya. Kalau ditanya apa pekerjaan mamamu, ya dia seorang jahit. Katakan apa pekerjaan mama kita. Okay, now this is text from number 3 to number 6. Rizka is my neighbor. Rizka adalah tetanggaku. She is a secretary. Dia adalah seorang sekretaris. She works at Pride Company. Dia bekerja di Pride Company, perusahaan Pride. Nama perusahaan itu si Pride ini. Oke, as a secretary, sebagai seorang sekretaris, she has daily routine. Dia memiliki rutinitas sehari-hari. She leaves for office at 8 in the morning by bus. Nah, dia pergi ke kantor pada pukul 8 pagi hari dengan bus. And comes home at 4 in the afternoon. Dan pulang ke rumah pada pukul 4 sore. In the office, di dalam kantor, she helped her director to manage schedules of meeting. Dia membantu seorang direkturnya untuk to manage, mengatur jadwal schedules of meetings, meeting rapat gitu ya. She has to make and receive business calls for the director. Dia harus membuat atau menelepon atau menerima panggilan bisnis untuk si direkturnya. Besides, samping itu, she types important data related to business and kinds of business letters. Dia mengetik juga ya, data yang penting terkait dengan bisnis dan surat-surat bisnis lainnya. She's very responsible for her job. Dia sangat bertanggung jawab dengan pekerjaannya. I'm proud of her. Saya bangga akannya dan dia bangga. Jadi si penulis ini yang menulis cerita ini katanya bangga dengan si Rizka, tetangganya itu. Jadi dia menulis tentang tetangganya. Oke. Question number 3. Who is Rizka? The director kah? The writer neighbor? Oke. Direktur kah atau the writer neighbor? Tetangganya si penulis. The owner of Pride Company? Pemilik perusahaan Pride kah atau a secretary? Tentu jawabannya adalah who. Yang ditanya itu who. Siapa? Oke, tadi katanya my neighbor kan? Berarti the writer neighbor, tetangganya, penulis apa? Penulis cerita ini, cerita pendek itu. Oke, jadi bukan yang ditanya bukan apakah pekerjaan Rizka ya, tapi who is Rizka? Siapa si Rizka? Jawaban yang paling tepat adalah the writer neighbor. Number 4. What time does Rizka go to work? Jam berapa si Rizka pergi kerja? Oke. From the text we know that dari teks ini kita tahu kalau Rizka itu pergi ke kantor pada ini 8 in the morning. Oke, kita lihat 8 in the morning, 8 in the morning. Jadi AM itu morning ya, pagi hari itu. Kalau siang dari jam 12 siang ke 12 malam itu PM. Selebihnya kalau masih di bawah itu AM. Oke. Jadi 8 in the morning. Oke, number 5. How does Rizka go to school? Bagaimana si Rizka pergi sekolah? By bus. Tadi ada di sini by bus. Nih, ya kan? Oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah by bus. Tidak taksi, tidak car, tidak jalan kaki juga. Ini kan on foot, jalan kaki dengan mobil kah, taksi, tapi dia pergi dengan bus. Oke. Number 6. Which one is Rizka
Riskas duty. Nah, kalau begini, which one is riskas duty? Ada nama orang, kemudian ada apostrofi, kemudian ada s. Ini apostrofi. Kalau ada begini, itu maksudnya kepemilikan itu ya. Jadi kalau ada di sini duty, duty itu kan pekerjaan, tanggung jawab. Jadi tugas. Jadi tugasnya Rizka. Nah, kalau tadi di sini ada apple, itu jadi artinya apelnya si Rizka, Rizka's apple gitu ya. Jadi Rizka's duty menjadi tugas atau tanggung jawab si Rizka. Which one is Rizka's duty in the office? Apa tugas-tugasnya si Rizka? Kita lihat. She is helped by her director type business letter. Apakah dia dibantu oleh direkturnya menulis surat-surat bisnis? Justru kebalikannya kan? Oke, berarti salah ya. Kemudian B, she makes and receive business call. Ya, dia menelpon dan menerima telepon bisnis. Dia membuat dan menerima telepon bisnis. Benar ya? Sekilas itu benar. Oke, kita lihat dulu lagi ke yang lain. C, she asked her director to type important data. Dia meminta direkturnya untuk mengetik, sama dengan A tadi ya, bukan itu. Namun sebaliknya, dia yang ngetik untuk direkturnya. Oke. D, she observes how the workers work in the office. Dia mengobservasi bagaimana pekerja bekerja di kantor. Salah ya, bukan observe ya, tapi dia make and receive calls ya, business call. Oke, number 7. How does Rizka work? Bagaimana si Rizka bekerja? Apakah slowly, lambat, lazy kah, malas, atau responsibly, sangat bertanggung jawab, atau arrogantly, atau arogan? Atau arogan kan, suka-sukanya itu kerja. Ya, saya kira responsibly. Ada di sini tadi. She is very responsible for her job. Oke, responsibly, dengan bertanggung jawab. Oke, number 8. How does the writer feel to Rizka? Bagaimana si penulis cerita ini tadi? Bagaimana perasaannya ke Rizka? Oke, tadi ada di sini ya. She is very responsible. Kemudian I am proud of her. Jadi I am proud. Jadi si I ini yang menulis, yang cerita kan. Oke, jadi dia proud, bangga. Bukan kecewa kan. He is not disappointed, bukan kecewa atau mad ya, marah. Angry is the same, mad, marah. Oke. Number 9, which thing is used for cutting wood? Dari gambar-gambar ini yang mana ini yang potong kayu katanya? Cutting wood ini kayu ya. Oke, tentu saw ya, gergaji. Ini boleh nggak? Boleh, tapi orang nggak pakai motong kayu ini kan. Ini motong sayur ini. Knife. Kemudian ada hammer. Kemudian ada brush. Bukan ya. Yang motong adalah this one. Oke. Number 10. Wait. Oke. Here. Oke. Number 10. Lihat pernyataan-pernyataan yang 4 ini. Oke, pernyataan pertama, monkey swings on the tree. Kemudian monkey likes eating fried chicken. Kemudian nomor 3, monkey has a long tail. Kemudian monkey lives in the South Polar region. Oke. Pertanyaannya, which statement are true about the monkey's habit? Jadi yang kita tanya adalah statement yang mana dari yang 4 ini yang benar tentang habit ya, kebiasaan si monyet ini tadi. Oke. Nomor 1, monkey swing on a tree. Oke, benar ya. Ya, dia bergelantungan memang di pohon. Oke, number 2, monkey likes eating fried chicken. Apakah monyet suka makan ayam goreng?
mungkin saja suka kalau kita kasih, tapi is not in general. Biasanya mereka makan buah-buahan ya. Oke. Number 3, monkey has a long tail. Monkey, monyet punya ekor yang panjang, boleh ya. His habit. Kemudian monkey lives in the South Polar region. Monkey hidup di South Polar region. Kan ya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah apa? Satu dan tiga. Sebenarnya kalau nanya habit sih harusnya satu ya, monkey swing. Ya, ya kebiasaannya itu swing. Tapi kenapa monkey has a long tail itu? Ya, ini long tailnya itu digunakan untuk melakukan habitnya, ya memperlancar habitnya, menjaga keseimbangan tubuhnya itu. Oke. Text for number 11 to 15. My rabbit, kelinciku. Wait. I have a female rabbit at home. Saya punya kelinci betina ya. Female itu betina. Male itu jantan. Yeah. At home, di rumah. She's so fat. Dia sangat gemuk and cute dan cute. Lucu. She behaves so well. Dia sangat baik tingkah lakunya. She doesn't bite because she's not wild. Dia tidak menggigit karena dia tidak wild ini. Bukan rabbit yang liar. I keep her in a cage in the backyard of the house. Saya menjaganya atau meletakkannya di sebuah kandang di belakang halaman rumah of the house, rumah saya. She always jumps everywhere. Dia selalu melompat kemana-mana. She eats twice a day. Dia makan 2 kali sehari. She eats carrot every morning and evening. Dia makan carrot atau wortel pagi dan sore ya, morning and evening. She always eats a lot. Dia makannya banyak. She sometimes eats corn and spinach. Dia sesekali makan jagung dan bayam. Spinach, ya. She likes playing around the backyard when I don't put her in a cage. Dia suka bermain di seputaran halaman belakang uh, ketika saya tidak sedang membuatnya atau meletakkannya di kandang. She jumps while eating grass which grows in the backyard. Dia melompat ketika memakan rumput yang tumbuh di halaman belakang. When she feels tired, ketika dia merasa lelah, she sleeps in the ground where there's a lot of sand. Dia tidur katanya di tanah di mana banyak tanahnya itu. I often play with her. Saya sering main bersamanya. When I talk to her, ketika saya berbicara padanya, she sits and see me. Dia duduk dan melihat saya. She seems to listen to me. Ya, dia sepertinya, ya kelihatannya mendengar padaku dan to understand what I mean dan mengerti apa yang saya maksud. Okay. Now, question number 11. What does the text tell us about apa yang diceritakan teks itu pada kita? The writer's rabbit, apa? Kelincinya si penulis kah? Atau the writer cat, kucingnya si penulis? Atau my rabbit? Atau your rabbit? Kalau saya bilang my rabbit, apa? Kelinciku, enggak ya. Jadi yang paling tepat adalah rabbitnya si writer, penulis, ya kan?
Kan dia bilang I have a rabbit, katanya kan. I have a female rabbit. Berarti writer rabbit. Kalau saya bilang my rabbit, udah salah jadinya. Atau your rabbit. Saya tidak tahu your untuk siapa. Yang pasti adalah yang nulis ini, nulis cerita ini, kelincinya lah itu. Jadi the writers rabbit. Oke, number 12. Why doesn't the rabbit bite? Kenapa katanya kelinci tidak menggigit? Apakah karena dia tidak punya gigi? She doesn't have tooth? No, she is tame. Nah, dia sangat apa tadi? Baik ya. Atau she doesn't like biting. Dia tidak suka menggigit. Atau she is weak to bite. Dia sangat lemah untuk menggigit. Tidak ya. Itu karena dia sangat jinak itu. She is tame. Itu ya. Because she's not white. Kalau tidak white, lawan katanya itu apa? Tame, jinak. Okay, number 13. How often does the rabbit eat? Berapa sering katanya si rabbitnya makan? 3 times? Enggak ya, twice a day. Tadi katanya ada twice a day itu the morning and evening. Bukan sekali juga atau sekali dalam 2 hari, enggak juga ya, tapi twice a day, 2 kali sehari. Number 14. What does the rabbit do when she feels tired? Apa yang dilakukan si rabbit ketika dia merasa kelelahan? It rolls over the ground. Apakah dia berputar-putar di tanah atau it plays around the backyard? Bukan ya, justru karena dia plays around the backyard dia tired. Kemudian it sits and sees the rabbit. Enggak, tapi dia it sleeps in the cage. Dia tidur di kandang. Ya kan? Coba ya kita lihat. She just when he feels tired, she sleeps in ground where there's a lot of sand. Oh, okay. What does the rabbit do? Sleep in the cage. Mana yang benar? Harusnya it sleeps in atau on the ground. Coba kita lihat lagi ya. When she feels tired, she sleeps in ground where there's a lot of. I often play with her when I talk to her. Oke, ini gak ada jawabannya ya sebenarnya ya. Harusnya it sleeps in atau on the ground ya. Ya kan? Oke, kalau ini pas ya. Ya, when she feels tired, she sleeps in the ground where there's a lot of sand ya. Jadi it sleeps on the ground. Ya, yang benar. Oke, number 15. Which one is wrong about the rabbit? Yang mana yang salah tentang si rabbit? Oke, kita lihat. She likes eating carrot. Ya, benar ya. Dia suka makan carrot. She jumps around the backyard and eats grass. Benar ya. She eats in the morning and afternoon. Oke, afternoon. Be careful. Tadi dia makannya in the morning and evening. Ini dia. Ini ya. The morning and evening. Jadi, sudah pasti ini salah. Which one is wrong? Ya, yang diminta adalah yang wrong, yang salah. She eats in the morning and afternoon. Salah ya, bukan afternoon tapi evening. She sleeps in the cage. Ya, dia yang tidur di kandang. Okay, now number 16. What is this for? Lihat gambar ini, ada gambar sapu. Untuk apa? Apakah for hitting a naughty child? Untuk memukul anak yang bandel, atau for sweeping the floor or for mopping the floor. Ya, sweeping ya, menyapu lantai, bukan mopping atau mopping apa, mengepel atau steering food. Masa kita buat untuk mengaduk makanan? Enggak juga ya. Oke, for sweeping the floor. Oke, number 17. Which wait. Which one repairs and maintains machinery?
mana yang memperbaiki atau menjaga, maintain, menjaga agar mesin bagus. Ya. Oke, apakah ini bukan ya? Ini sailor ya, pelaut. Ini lawyer. Uh, ini doctor. Ini mesinnya manusia ya, bukan mesin yang dimaksud di sini. Oke, tapi ini ya, ini yang perbaiki mesin kan? Oke, berarti jawabannya D. Oh, oke D ya, sebengkel, tukang bengkel. Oke, number 18, blank blank, titik, nurses use the uniform every day. Oke, nurses ini ada lebih dari satu ya. Berarti bukan is the nurse ya. Pasti tidak. Are the nurse use? Enggak juga. Every ya, berarti ya pakai simple present tense ya, every day. Berarti pakai do kata bantunya. Do the nurse, bukan does. Kenapa bukan? Yes. Number 19, which thing is for writing a note in? Oke, yang mana satu untuk nulis, untuk ditulisi gitu, for writing a note in, untuk menulis catatan, untuk ditulisi catatan ke dalamnya. Ya, jadi bukan pulpen ya, for writing a note, oke, tapi ada in-nya di situ untuk menulis di dalam itu. Berarti sebuah buku. Oke, number 19 is C. Ya, berarti number ya ini buku ya. Oke. Number 20. A person who always operate the flying controls of an aircraft is. Ya, seseorang yang selalu mengontrol operasi terbangnya aircraft itu pesawat adalah siapa? Tentu seorang, bukan driver ya. Driver itu to drive a car. Di sini katanya aircraft. Berarti pilot, yes. Seorang pilot ya yang mengontrol itu, yang mengoperasikan. Bukan steward, ya, pramugara atau waiter, bukan. Okay? Now we go on to section B. Section B. Okay. Fill in the blanks with the correct answer. Okay. My grandmother works in a rice paddy. My grandmother. Nenek saya bekerja di ladang padi. He is a, kalau bekerja di ladang padi apa itu? A petani kan? Farmer. Oke. Jawabannya a farmer. Oke, the man always writes songs. He is a apa? Komposer. Ini di ujian kita banyak yang salah ya. Ya kan? A composer, bukan a writer ya. Kalau khusus untuk penulis lagu itu baru dia a writer. Kalau khusus untuk penulis lagu itu author, composer. Kalau penulis novel atau buku-buku ilmiah itu author. Kalau penulis-penulis biasa berarti writer aja. Oke, number 3. Seorang, atau sebuah, ya, ini seorang sesuatu, blank, usually cooks in a restaurant. Selalu masak di restoran. Siapa yang masak? Pekerjaan siapa? A chef. A chef atau cook. Oke, seorang chef biasanya masak di sebuah restoran. Oke, blank catches. A thief, menangkap pencuri. Siapa itu? Apa?
Police man. Orang polisi atau police women ya, or simply police ya. Seorang polisi menangkap pencuri, a thief. Ada yang mau jadi thief di sini? Jadi nggak ya? Ya lebih baik jadi polisi. Okay, number 5. Mr. Adam is a blank. He teaches students at school. Dia mengajar apa tuh? Siswa-siswi di sekolah. Berarti dia Miss Adam, Mr. Adam, Tuan Adam di seorang teacher. Seorang guru kan yang mengajar. Okay. Number 6, a blank blank guide always helps the tourists. Oh, ini sudah ada jawabannya. A guide. A guide, seorang guide. Guide itu selalu membantu turis, pelancong, and tells and explain a tourism object. Jadi turis guide itu tugasnya itu membantu turis atau pelancong itu menerangkan objek-objek pariwisata yang ada. Okay, number 7. He is always on the sea to catch some fish. Dia selalu ada di lautan untuk menangkap beberapa fish. Berarti dia, he is a apa itu? Fisherman. Ya, pemancing kan? Atau ya jala ikan. Atau tugasnya simply yang menangkap ikan, fisherman. Okay. A mechanic works in a seorang mekanik itu kerja di mana itu? Bengkel ya, workshop. Nah, kita bisa bilang workshop kalau bengkel. Okay. A journalist is in Indonesia. In Indonesian, number 9. A journalist is in Indonesian. Apa maksudnya? Seorang jurnalis adalah dalam bahasa Indonesia. Oh, berarti dia minta apa? Bahasa Indonesianya jurnalis ini. Bahasa apa? Seorang jurnalis adalah wartawan dalam bahasa Indonesia. Itu yang diminta ya. Okay. She helps the doctor cure the patient. She is dia membantu dokter untuk menyembuhkan pasien yang sakit juga. She is a nurse. Okay. Ada cita-citanya jadi nurse? Harus ada ya. Kalau nggak ada, siapa yang merawat orang sakit ya kan? Okay. We go on to section C. Read the dialogue, then answer each question. Bacalah dialog ini, then kemudian jawablah setiap pertanyaan. Oke, number section C. Kita baca dulu ya. What is your mother? What is your mother? Lagi-lagi ya. Apa pekerjaan ibumu? She's a nurse. Dia seorang perawat. What does she work? Apa pekerjaannya? Apa yang dikerjakan perawat itu maksudnya? Where ya, sorry. Where? Di mana dia bekerja? She works in a hospital. Dia bekerja di sebuah rumah sakit. It's a fit hospital. Itu adalah fit hospital. Jadi nama hospitalnya itu fit hospital. Jadi rumah sakit fit. What does her routine as a nurse? Apa rutinitasnya sebagai seorang perawat? Okay, she helps the doctors in the hospital to observe and to care for the patient. Jadi dia membantu dokter untuk di rumah sakit untuk mengobservasi dan menjaga merawat pasien. Kemudian datang Lina lagi. She must be so kind-hearted.
dia pasti sangat baik hati. Ya, kalau perawat baik hati ya. Kalau enggak, you can imagine what. Okay, yes, yeah, that's why I love her. Itulah kenapa, itulah sebabnya. That's why itulah sebabnya. Itu mengapa saya sangat, itulah sebabnya saya sangat mencintainya. I'm proud of her. Saya bangga dengannya. Okay. Question number one. What does the dialogue talk about? Apa dialog itu bicara tentang apa gitu? Apa itu? It talks about siapa? Ibunya siapa? Ibunya si Rani. Oke. It is, atau boleh kita singkat, it's talk about. It itu maksudnya dialog ya, ganti dialognya. It kata ganti dialog. It's talk about apa? Rani's mother apa? Profession. Profesinya ibu Rani dan her duty ya kan, dan tanggung jawabnya, atau what Rani mother do, atau apa yang dilakukan oleh ibunya. Jawabannya it's talk about, atau kalau mau di ini juga it's talk about Rani's mother profession as a nurse, boleh juga, and her duty, dan tanggung jawabnya. Oke, number two, what does Rani's mother do? Apa yang dilakukan? Apa kerjaannya si ibunya Rani ini? What does? What? She is, karena mother kan perempuan, she is a nurse. Yes, dia adalah seorang perawat. Jadi kalau ada pertanyaan what is your mother, atau what does Ranis, atau what does she do, apa yang dilakukan kannya sebenarnya kan, tapi itu sebenarnya bertanya apa pekerjaannya, nah, profesinya yang bertanya. Okay, where does Ranis mother work? Di hospital kan, she works in a she works in a hospital. Apa nama hospitalnya? Boleh kita buat di atau she works apa in, atau langsung kita buat nama hospitalnya boleh she works at pasti kan Fit Hospital. Ya, dia bekerja di rumah sakit Fit namanya. Okay, now number 4. Wait. Whom does Rani's mother care for the hospital? Okay, apa itu maksudnya? Whom does Rani's mother care? Siapa yang ibunya Rani rawat di hospital? Oke, sudah pasti ya, pasien kan? Jadi jawabannya adalah she cares for the patient. Dia merawat pasien-pasien. Perhatikan ininya ya, sambil misalnya ini she works at hospital ya, ada tambahan s dalam kata kerjanya kan, itu artinya kalimat ini menggunakan simple present tense ya. She is a nurse juga simple present tense. Kenapa? Karena ada ini is sini ya, menandakan itu present. Okay. Number 5. Okay, you see the end here. Okay. What are Rani's mother duties in the hospital? Apa tanggung jawab ibunya si Rani dalam di hospital? Apa tadi? Ada di sini kan? She helps the doctor. Ini ya. Ya, kalau kerja di komputer tinggal copy paste aja.
Yang ditanyakan apa tadi? Duty kan? Ya inilah tanggung jawabnya Ibu Rani kan, membantu dokter di hospital untuk mengobservasi dan menjaga merawat pasien. Ya ini termasuk ini. She cares for the patient. Okay. Okay, this is the end of our discussion for today. See you for your attention. See you. Thank you for your attention. See you very, very soon. If you have any question, don't hesitate to ask me and put your question in the comment section. See you and bye bye.